Geger, Feby Carol ungkap rencana keluarga besar mengadili sang bunda terkait kisah cintanya dengan Jordan Ali yang dinilainya sudah kelewat batas. Ya, di hadapan awak media, Feby pun kembali mempertanyakan hati kecil ibundanya tersebut. Apakah benar Jordan Ali adalah pria yang dapat mengisi kekosongan hatinya dan memberikan kasih sayang yang tulus kepadanya di usianya pada saat ini? Mengingat sang bunda pun sudah tidak muda lagi. Lantas, bagaimanakah tanggapan Eva Manurung terkait pernyataan putrinya tersebut? Seperti apa pula Feby menjawab rasa keingintahuan warganet perihal dirinya yang dikatakan terlalu ikut campur untuk urusan sang bunda dengan pria yang terpaut usia sekitar 20 tahunan tersebut. Ya, kisah cinta yang terpaut usia cukup jauh antara Eva Manurung dengan Jordan Ali tersebut tak ayal memunculkan rasa penasaran banyak pihak. Terlebih lagi dengan ungkapan Jordan yang disebut-sebut akan menikahi wanita yang dilihat dari usianya lebih cocok dijadikan ibunya. Seperti apa ahli tarot melihatnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, heboh kabar jalinan cinta tak biasa antara ibunda Virgon Eva Manurung dengan seorang pria muda bernama Jordan Ali. Memang hal ini pun seperti memancing rasa kemarahan tersendiri bagi anak tertuanya Feby Carol, yaitu kakak Virgon yang jelas-jelas menentang hubungan mereka tersebut. Ya, semakin rajin pamer kemesraan, bahkan bertingkah layaknya anak muda yang tengah kasmaran. Tak ayal, kejadian ini pun diakui Feby semakin mendapatkan perhatian besar dari hampir seluruh keluarga besarnya yang mempertanyakan terkait tindakan yang dilakukan oleh ibundanya. Sebagai anak paling tua pun, Feby mengaku sudah tidak habis pikir dan dibuat jijik dengan semakin beraninya sang bunda untuk memamerkan kemesraan di depan umum. Menurutnya, ia pun juga sudah beberapa kali menegur Jordan, tapi tidak juga mendapatkan respon positif dari pria yang terpaut dengan sang bunda sekitar 20 tahunan lebih tersebut. Dengan semakin peliknya permasalahan ini, Feby pun mengaku akan membawa permasalahan sang bunda ke tingkat keluarga besarnya untuk diadili. Lantaran bukan saja sudah membuat dirinya dan keluarga besar dibuat malu, namun juga diakuinya membuat hubungan antara sang bunda dengan keluarga besarnya pun menjadi bermasalah. Kemarin kan udah ditegur, dia bilang katanya gini, Kak Feby, kenapa nggak ngomong baik-baik katanya? Emangnya gue gila? Emangnya dari awal kan gue udah ngomong baik-baik gitu. Dari awal udah ngomong baik-baik, tolong. Dia masih nggak kurang respon. Di telepon pun kita udah ngomong. Terus mau ngomong baik-baik seperti apa yang dia mau? Udah ngomong baik-baik ya. Mayong, gue udah ngomong baik-baik sama lu. Nada-nada pelan, udah gue keluarin. Sampai sedang lu juga nggak ngerti berduaan sama nyokap gue. Sekarang, sorry kalau gue kayak begini, karena lu yang mulai. Ngapain sih? Sekarang gue bingung deh. Nyokap itu kan ya, apa sih yang kalian cari gitu? Keviralan. Kan kemarin udah viral kasusnya Inara, masih kurang viral. Iya kan? Dan lagi nyokap tuh kan sorry ya, bukan yang gak ada bakat. Nyokap gue tuh suaranya tuh luar biasa. Walaupun udah nenek-nenek, suaranya dia tuh boleh diadu dengan seusianya dia. Dia tuh jadi ibaratnya
Udahlah mami nyanyi aja, nyanyi, berkarya, orang bahkan ngelihatnya juga seneng gitu loh. Kecuali mami nggak ada kelebihannya, baru nyinyir, baru sensasi, nggak ada masalah. Ya sekarang mami malu-maluin, mami tuh ada kelebihan, ada talenta dikasih Tuhan. Jualah suara mami itu untuk menghasilkan pundi-pundi. Jadi juga bisa membanggakan anak, membanggakan gue, membanggakan Virgon. Bukan cara yang kayak gini, memalukan. Nah itu dia, apalagi gue keluarga besar. Udah gitu terlepas dari suku, emang gue keluarga besar. Nyokap aja bersaudara 10, 12 meninggal 2, 10 belum lagi yang di luar kota, ya kan. Jadi ada banyak banget nge-DM, WhatsApp ini itu di grup meriah. Dan gue harus menyelesaikan. Siapa lagi? Virgon nggak? Virgon akhirnya buang badan. Jujur hubungan kita jadi tambah buruk gara-gara Mayong dan Nenek Kisut ini. Jadi buruk loh. Jadi nggak bisa selesai. Gue berharap sih jujur ini cepet diselesain. Ada titik temu. Ini dalam waktu dekat. Kemarin kan udah dia telepon tuh. Dia telepon tapi bukan keadaan membaik ya. Dia cuma kasih keterangan. Sedikitnya dia kasih keterangan. Tapi keterangan itu tetap nggak bisa gue toleransi keterangan itu. Lu keterangan apa? Ya keterangan sorry, mami sendiri ini begini, lu kalau mau dampingin kayak begitu-begitu. Dampingin kan selama ini kan emang yang dampingin mami siapa kalau bukan gue. Jadinya akhirnya gara-gara permasalahan ini dia sama adiknya jujur ada berantem. Di grup juga begitu. Jadi akhirnya ini semua ada salah satu adiknya dia yang mau memediasiin, yang mau nengahin. Mami ada nyinyir, ada keributan sama adiknya yang perempuan. Karena kan yang perempuan udah pasti ya, kalau yang laki-laki kan kadang-kadang laki-laki mungkin nggak enak gitu kan. Mami kan anak paling tua, yang perempuan lebih berani gitu, negor kakaknya, ceritanya gitu. Jadi ini tadi di grup baru hari ini mau ada pertemuan, mau dimediasi sama om gue, adiknya nyokap yang agak kecil lah. Karena kan mungkin dia bisa nengahin, dia bisa melihat dari sudut pandang yang luas gitu loh. Artinya apa sih permasalahannya, yuk kita duduk bareng. Coba ini versi mami kenapa, versi adiknya kenapa, versi Feby ini sebagai anak ini bagaimana. Ibaratnya mami mau diadilin lah, kayak begitu. Nah kalau Mayong mungkin nanti dulu ya, karena dia juga gak punya nyali. Sebenarnya sih duduk aja di situ, biar sekalian gitu. Ya, jika ditelisik lebih dalam, memang tidak bisa disalahkan juga kisah cinta Eva dengan pria yang terpaut usia jauh dengannya tersebut. Meski sebagai wanita yang sudah berumur, Eva Manurung pun tentu masih berharap ada seseorang yang mencintainya dengan tulus dan memberikan rasa sayang seperti halnya didapatkannya dulu. Pernyataan ini pun didukung oleh Jordan yang masih tetap bersikukuh mempertahankan hubungannya dengan wanita yang jika dilihat dari usia lebih cocok dijadikan ibundanya tersebut. Banyaknya pertentangan yang datang dari beberapa pihak, termasuk anak dan keluarga besar Eva, tak lantas membuat Jordan pun menghentikan langkahnya walaupun mengaku sempat mengambil nafas sebentar. Pasca ia menuliskan sebuah kalimat panjang di akun media sosialnya. Jordan juga beranggapan ia pun sudah mencoba berkomunikasi dengan Feby untuk menyelesaikan masalahnya. Namun apa daya, reaksi Feby yang menurutnya berlebihan, Jordan pun semakin yakin untuk meneruskan kisah cintanya dengan ibunda Feby tersebut. Lantas, bagaimanakah Feby Carol menanggapi hal tersebut? Dan seperti apa pula alasan Feby semakin berani mengungkapkan kemarahannya dengan pria yang dipanggilnya dengan sebutan Mayong tersebut? Kalau untuk yang postingan yang baru-baru ini ya, saya jujur agak keberatan juga sama Kak Feby ya. Kenapa saya ngomong detail banget sampai di Instagram saya ya. Karena dia yang mengatakan begitu menyudutkan kalau saya itu 100% bersalah. 100% loh bersalah. Makanya saya nggak terima di situ. Itu kenapa alasan saya klarifikasi di media sosial saya kayak gitu. Kok ini dia menyudutkan kalau gue 100% salah? Gak worth it dong buat gue. Bener gak? Kayak gitu.
dia mau dimengerti. Gue udah ngerti ini. Oh ya udah deh, coba deh gue berusaha ngertiin dia. Tapi kok malah makin kesini berita dia tuh simpang siur, nggak jelas. Maunya apa gitu loh. Kalau misalkan dia mau ninggalin nyokapnya nih ya sekarang, oke silakan. Jangan merembet melibatkan kayak seolah-olah tuh 100% salah, enggak. Makanya ya kalian bacalah artikel gue tuh yang di sosial media itu, gue ngomong apa adanya. Gue nggak suka gitu loh. Pemberitahuan dia kayaknya 100% gue salah banget, enggak. Gue lah sebenarnya gue udah cukup malah loh. Udah cukup nggak lama KPB. Kak, lu mau lu apa sih sebenarnya? Sampai kayak gitu, sampai ngejelek-jelekin gue abis-abisan kayak gitu. Maksudnya apa coba? Dari dulu mau depan kamera, mau nggak depan kamera, inilah gue yang aslinya. Gue memang orangnya begini. Kalau nggak sesuai dengan apa yang misalnya dia salah gitu ya gue tegur, walaupun itu lebih tua, walaupun itu nyokap. Jadi emang kalau udah melebihi batas yang nggak pantas, ya sorry lah. Pasti gue menjadi berani. Sebenarnya niat gue mau ketemu sama mereka, mau menyelesaikan ini, jangan sampai ini tambah nggak karuan lagi. Nah kemarin berhubung dia bales-balesan, ya gue ngomong begini terus dia sentil gue lagi. Dia sentil gue lagi ya gue semakin inilah. Dia bilang lah, Mbak Alis celurit katanya gitu, nggak ada masalah, ya kan? Emang alis gue cuing, nggak ada masalah. Dia bilang lagi, dia sentil gue lagi. Lu berarti intinya lu mau menyelesaikan apa enggak? Dia tahu kalau dia sentil gue bakalan rame. Dan gue pasti ngomong, pasti nyinyir. Mungkin dia pengen viral lagi kali ya. Ya, sebagai anak yang juga telah mengenal dan juga merasakan betul kasih sayang sang bunda selama seluruh hidupnya, Feby pun dari hatinya yang terdalam mempertanyakan kembali kepada hati kecil ibundanya. Apakah Jordan benar merupakan jodoh yang tepat baginya sampai untuk kedepannya nanti? Apakah Jordan adalah pria yang mampu membiayainya selama hidup, mengurus dan mendampinginya sampai akhir hayatnya? Bukan hanya dengan alasan kesepian, membuat Eva pun akhirnya gegabah memilih pendamping hidup. Dan seperti inilah tanggapan Eva Manurung terkait pertanyaan yang dilontarkan anak tertuanya tersebut. Ya gue sih kalau dianya niatnya baik, mau menyelesaikan, terus datangnya sopan, itu kan disaksikan sama adik-adiknya, bukan gue doang. Ya kan, lu punya nyali nggak kalau lo gentle lo datang, ya gue hargain kegentelan lu. Dan lu di situ dengar, jangan lu, ini gue mewakili, dan di situ biar sampai pesannya adik-adik nyokap, biar lo denger. Gitu, biar mami juga udah lah, mami kan orang tua. Sebenarnya simple, apa sih yang mami cari dari semua ini tuh apa? Apa sih yang mami pengenin? Kalau mami kesepian, kan jangan dijadiin alasan kesepian. Jangan dijadiin alasan. Kenapa nggak mami bersyukur sama Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan berikan? Apakah si Mayong ini bisa memberikan dampak? Pola pikir mindset aja itu apakah sepadan? Apakah benar dalam kesedihan mami dia bisa mengerti? Apa cuman jangan karena mami kesepian, terus kalau kalian bareng-bareng ya kan, terus mami diperhatiin, terus mami jadi ada rasa, terus jadi apa kayak begitu? Janganlah. Ada rasa itu, care itu, sayang itu tetap bisa jadi ibu dan anak. Bukan kekasih-kekasihan. Kekasih malu sama anak sama cucu, malu. Jejak digital kapanpun bisa dilihat, malu. Saya nggak mau diatur sama anak kecil. Ya, nasib saya ada di tangan saya sendiri. Nggak akan mungkin ya. Gini loh, saya ini kan bukan anak kecil yang bisa diatur-atur. Saya dekat sama orang juga bukan semata-mata tuh saya deket langsung mau nikah, kebelet nikah kayak orang mau kayak orang mau pup. Nggak mungkin kayak begitu modelnya. Ya kan, jalanin dulu, kita mengetahui dulu, lihat dulu. Ya kalau memang namanya hubungan, ketika nanti satu saat mungkin mentok atau bagaimana harus menikah, ya menikah. Benar. Tapi ketika nanti satu saat memang udah nggak bisa dipertahankan, ya harus bubar, ya bubar. Saling mengenal dulu. Memang gua kenal sama dia, gua tajak jalan udah mau 10 bulan ini. Tapi kan nggak 10 bulan itu kan yang namanya gue punya komitmen sama dia, gue jalan bener pacaran kan baru 3 bulan lewat, baru mau jalan 4 bulan, ya kan? Itu masih sumur jagung, masih kulit ari.
yang satu sama lain kami juga belum memahami, belum mengerti gitu. Ya kalau dalam hubungan ada ribut, ada ini, hello, Wajar. itulah justru awal mula saling mengetahui satu sama lain. Oh dia orangnya seperti ini, oh dia nggak maunya kayak begini. Kan kita harus memahami itu kan. Dan ketika dia marah, besok kita tidak akan mengulangi lagi. Oh, gua paham sekarang lu nggak mau ya kayak begini ya. Nah dia juga mungkin seperti itu gitu loh. Ngapain jadi terus kita ribut? Ya kadang-kadang mulut-mulut temen-temen yang ada ini juga kayak model ini kompor gas semua gitu loh. Ya udahlah, kalau aku ikutin kata hatiku. Gak usah kalian setting saya untuk mau nikah, gak usah kalian set saya cepet-cepet minta dilamar. Udah kayak apaan gue nih? Gue bisa aja sekarang ngomong sama dia, ayo kita nikah. Gue geret-geret dia bisa, mungkin dia mau. Terus kalian maunya apa? Mau kalian, aku 3 bulan terus udah kita cerai aja ya, mau? Kita nggak cocok Jordan, kita cerai. Kan nggak mungkin juga kan kayak begitu kan. Lebih malu lagi saya. Ya lebih, ini saya jalanin aja ada apa adanya. Kalau memang nanti kata Tuhan, ya udah itu jodoh lu Pak, nikah sono, gue nikah. Dan gue nggak mau sampai tutup mata gue nanti cuma si Jordan suami gue. Nggak mau lagi ada orang lain. Ya, kisah cinta yang terpaut usia cukup jauh antara Eva Manurung dengan Jordan Ali tersebut memang tak ayal memunculkan rasa penasaran banyak pihak termasuk ahli tarot. Seperti apa ahli tarot meramalkan hubungan mereka ke depannya. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi. Ya, menarik memang jika membahas kisah cinta dengan perbedaan usia cukup jauh seperti yang sedang dijalani Eva Manurung dengan Jordan Ali. Eva Manurung sebagai wanita yang tengah dibabuk asmara pun seolah sedang dihipnotis dan beranggapan tidak ada yang dapat mengganggu hubungan di antara mereka. Meskipun darah dagingnya sendiri. Lantas seperti apa jalinan asmara antara Jordan dengan Eva menurut ahli tarot? Benarkah perjalanan kisah cinta mereka pun akan melalui lika-liku yang rumit, bukan hanya karena perbedaan usia saja? Ya wajar aja sih. Kan saya ibunya kan gitu. Namanya ibunya yang dia lihat seperti ini ya kan. Dia ngomong kayak gitu tapi kembali lagi kan saya yang jalanin gitu, saya yang jalanin senang susah saya ngerasain ya sudah gitu, bukan juga aku mau menghakimi, enggak. Dulu kan mereka juga nyari jodohnya, saya nggak komplain. Nah kalau sekarang saya nyari jodoh saya ya udah, saya nggak usah pada komplain. Virgo nyari jodohnya kayak gitu terus dibikin kayak gini, saya kan nggak komplain. Baby juga gitu, dia dapat suaminya, saya kan nggak komplain. Nah, mohon pengertiannya ya, bukan sedih lagi, pikiran sedih ya sedih. Ya kan? Ya balik lagi ya begitu. Sebenarnya sih masalahnya terpaut usia kan, ya gitu.
selisih usia doang yang dikomplain orang-orang semua. Ya, tapi kan kami tidak merugikan orang banyak. Kami tidak, aku bukan istri orang, dia bukan suami orang. Ya, kenapa? Apa yang kalian ini apalagi netizen? Harusnya doakan aja, semoga yang terbaik kan. Ya, di sini ada name of cup ya. Kalau ditanya untuk apakah sampai jenjang pernikahan, kalau saya lihat di sini butuh proses ya, butuh waktu yang cukup melelahkan juga ya. Ya, kita tidak tahu ya, jodoh di tangan Tuhan ya gitu. Tapi kalau saya lihat di sini dibutuhkan proses yang sangat luar biasa untuk sampai ke jenjang pernikahan ya, seperti itu. Lika-likunya banyak banget konflik yang akan nanti dihadapi ya gitu. Jadi kalau ini diteruskan ya akan berkepanjangan sih kalau saya lihat. Sementara itu, sikap keras yang dilakukan Feby menurut ahli tarot juga memiliki alasannya. Sebelumnya, Feby pun juga mengatakan ia tidak setuju dengan pria yang berbeda jauh usia dengannya tersebut. Karena beranggapan Jordan bukan merupakan pria yang cocok untuk mendampingi sang bunda sampai akhir hayatnya. Lantas, benarkah hal inilah yang dilihat oleh ahli tarot terkait sikap keras yang dilakukan Feby Carol? Ya kalau misalkan Tuhan berkehendak lain ya nggak jadi masalah buat aku. Gitu. Berjalannya waktu, ayo gitu. Tapi saya juga nggak mau dia baru kenal saya terus diajak nikah besok cerai, nggak mau. Kalau cuma sekadar ditantang begitu mah kan gampang, Mas. Iya kan, saya juga bisa nikah. Di sini ijab kabul sekarang juga nggak jadi masalah, ditantang begitu kan. Ya kan namanya nikah itu butuh proses, harus saling mengerti satu sama lain. Di sini ada the full yang artinya bukan hanya ketidaksukaan ya, yang artinya bahwa ya mbok semua itu dipikirkan matang-matang ya mbok dipikirkan lagi dengan baik ya, seperti itu, dan dampaknya bagaimana ya. Jadi kalau saya lihat di sini benar-benar kayak pemberontakan yang ya mungkin namanya anak ya, anak itu menginginkan semuanya hal kebaikan untuk orang tuanya kan, seperti itu ya. Tidak anak mana yang menginginkan orang tuanya nantinya ada kekecewaan. Orang tua merasakan bahwa ada kenyamanan, tetapi si anak ini melihat bahwa itu semuanya bohong, seperti itu. Chain of Vehicle ya, yang kalau dibilang akan diterima nantinya seiring waktunya berjalan sih, kalau saya lihat. Kalau untuk nerima secara tulus ya, secara ikhlas kayaknya enggak. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.